Oke, balik lagi di channel saya dan di kesempatan kali ini saya akan membahas berita seputaran gagal bayar pinjol dan resiko orang yang mengajak gagal bayar pinjol. Aduh. Nah, di sini ada berita pada tanggal 13 Juni tahun 2025 yang dirilis oleh Tempo. Nah, begini judul beritanya. Marak gerakan gagal bayar pinjol di media sosial. AFPI laporkan ke OJK hingga polisi. Tuh. Langsung saja saya bacakan. AFPI berdiskusi dengan kepolisian untuk mempidanakan pelaku yang sengaja membuat gerakan gagal bayar pinjol. Tuh, konten kreator yang mengajak gerakan gagal bayar. Nih, Anda harus hati-hati ya. Anda harus hati-hati ya. Anda harus hati-hati. Oke, lanjut. Nanti baru saya tanggapi ya. Gerakan gagal bayar muncul di media sosial beberapa waktu belakangan. Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar, bakal melaporkan ke kepolisian para pelaku yang sengaja mengajak masyarakat melakukan gerakan gagal bayar. Ya, selanjutnya gerakan galbay adalah seruan untuk sengaja tak membayar tagihan pinjaman online. Fenomena ini dianggap merugikan industri pindar yang legal. Encik mengatakan bahwa AFPI sudah melaporkan hal tersebut kepada OJK. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan Asosiasi Industri Pindar itu adalah melapor ke kepolisian yang mengajak masyarakat tidak bayar atau galbay di YouTube, di sosmed, dan sebagainya. Kami lagi diskusi dengan kepolisian, ujarnya. Seusai seminar yang diselenggarakan di KOR Indonesia di Hotel Bidakara pada hari Jumat 13 Juni 2025. Eci menyatakan fenomena galbay kini rame di kalangan anak muda. AFPI berharap pelaku yang sengaga mengajak tak membayar dapat ditangkap. Asosiasi juga terus melakukan edukasi dan mengajak orang untuk disiplin membayar. Aduh, kalau nggak punya uang gimana solusinya? Langkah lain untuk perbaikan industri pinjaman online resmi adalah mendorong layanan pindar masuk sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. AFPI sudah melakukan diskusi dengan OJK agar pindar masuk ke SLIK sehingga disiplin bayar bakal lebih baik. Menurut Eci, masuknya layanan pindar dalam sistem ini dapat menurunkan angka kredit bermasalah atau non-performing. Karena jika peminjam tak membayar atau mengalami kredit macet, maka peminjam akan terdata dalam sistem. Kalau dia macet di pindar, dia tidak akan bisa ambil kredit perumahan, motor, dan lain-lain. Bagus, jangan kasih kredit, biar mereka nggak bisa utang lagi. Ya, jadi mereka aman, nggak terlilit utang. Gitu aja. Jadi untuk Anda yang mengajak gagal bayar, ini harus waspada ya untuk kreator-kreator ya. Harus waspada. Jangan kalian ajak orang gagal bayar, jangan ya. Padahal gagal bayar itu sebabnya bukan ajakan ya kan, tapi keadaan ya. Kalau orang yang lagi terlilit utang terus dia nggak punya uang, mau bayar pakai apa? Ya, saat dia gagal bayar ataupun telat bayar, intimidasi ya dari para DC, teror ya, ditakut-takuti. Terus itu hukumnya apa? Jadi itu juga harus dikaji. Dan nih, kalau ada aturan OJK bahwasanya apabila seorang yang melakukan pinjol itu tidak boleh lebih dari 3. Ya, kenapa? Mengantisipasi agar tidak terjadi gagal bayar karena gali lubang tutup lubang. Tapi faktanya kenapa masih banyak orang yang minjol lebih dari 3 aplikasi? Padahal ada syarat kalau kita minjol itu memiliki penghasilan 3 juta rupiah per bulan. Nah, itu juga harus diperketat. Harus diperketat. Jangan sembarangan memberikan pinjaman terhadap orang. Harus disurvei dulu. Karena sebab gagal bayar pinjol itu bukan ajakan pasti, tapi faktor ekonomi. Faktor keadaan orang. Ya, nggak punya uang, ekonomi sulit, pekerjaan susah. Ya kan, kebutuhan hidup harus terus dia cukupi. Nah, terus bagaimana dia? Bahwasanya saat itu dia melakukan pinjaman online, ya minjol di satu aplikasi, akhirnya nggak bisa bayar, minjol lagi di 2 aplikasi, nggak bisa bayar lagi, gali lubang lagi di satu aplikasi sampai 3 aplikasi, bahkan sampai lebih dari 3 aplikasi. Ada yang 8 aplikasi pinjol. Ya, kenapa kok diloloskan? Harusnya dicek juga pekerjaan mereka apa, penghasilan mereka bagaimana ya, dicek. Ya, ini masalah perdata. Memang betul wajib hukumnya untuk membayar hutang. Ya, wajib hukumnya.
harus dibayar. Tapi kalau nggak punya uang, nah itu bagaimana? Solusinya bagaimana? Ya, solusinya bagaimana? Itu juga harus dikasih solusi, ya, dikasih solusi. Karena keadaan kondisional orang mungkin yang saat ini ekonominya lagi di atas, ya kan? Lancar dia membayar pinjol. Tapi tiba-tiba besoknya dia nggak punya uang sama sekali, bulan depannya nggak punya uang sama sekali, terus bagaimana? Nah itu juga harus dikasih solusi. Kasih solusi bagaimana? Mungkin diringankan kah? Mungkin tenornya diperpanjang kah? Kan harus diberikan solusi juga. Terus jasa para penagih DC-DC itu aturan-aturan dipertegas lagi. Ya, masih ada orang DC yang melakukan intimidasi, masih ada ya. Teror ada, melakukan penagihan di luar jam kerja lewat jam 8 ada, spam WA banyak, spam email banyak. Itu bagaimana? Ya, itu bagaimana? Jadi harus diperjelas lagi untuk masalah pindar ini diperjelas. Kalau masalah aturan dibatasinya terkait masalah utang piutang gara-gara masuk slik OJK, ya bagus. Ya bagus. Jadi nanti orang-orang yang melakukan pinjaman online ini orang-orang yang baik semua. Orang-orang yang memiliki kemampuan finansial yang mampu untuk membayar cicilan apabila dia melakukan pinjaman ya. Jadi harus selektif ya. Ini layak, ini tidak layak ya. Ini layak melakukan pinjol, ini tidak layak melakukan pinjol. Nah, jadi seperti itu ya. Bank-bank manapun kalau ada nasabah yang ingin melakukan pinjaman pasti disurvei dulu, dicek dulu. Yang pertama dicek bagaimana ekonominya ya. Yang kedua untuk apa uang yang dipinjamnya ya. Jangan asal kasih KTP, nomor HP yang sudah sekian bulan, tek ACC, jangan. Itu nanti akan memperparah para nasabah. Karena mungkin saat dia melakukan pinjaman online bukan karena kebutuhan, mungkin karena untuk belanja, karena iseng-iseng, kita nggak tahu. Ternyata faktanya setelah dia melakukan pinjaman online, nggak bisa bayar. Karena habis untuk poya-poya, ya, untuk senang-senang, ada lagi yang untuk judol. Nah, seperti itu ya. Jadi saya harapkan bisa memperjelas lagi dan mempertegas lagi masalah pinjaman online ini. Biar kenapa? Biar masyarakat juga tenang. Diberikan pandangan yang luas terkait pinjaman online. Bagaimana bahayanya kita melakukan pinjaman online? Ya, bagaimana bahayanya? Jadi mereka bisa berhati-hati untuk melakukan pinjaman online. Ya, oke teman-teman ya. Pengalaman orang-orang yang gagal bayar seperti itu. Ya, pengalamannya. Kalau kita nggak mampu lagi untuk melunasi pinjaman-pinjaman online, saya nggak mampu lagi untuk melunasi pinjol-pinjol itu, ya saya nggak bisa bayar. Namanya gagal bayar, ya gagal bayar. Bukan saya nggak mau bayar, enggak. Belum punya uang untuk membayar. Kenapa? Bunga terlalu besar, saya terlilit pinjol-pinjol itu lebih dari satu. Nah itu dia. Gali lubang tutup lubang. Income saya sedikit, utang-utang saya banyak. Kebutuhan harus terus. Jadi saya lebih mengutamakan untuk kebutuhan saya dulu. Kalau nanti ada rezeki lebih akan diselesaikan. Ya, selesaikan utang piutang. Iya, hutang itu wajib dibayar. Oke ya, teman-teman semuanya ya. Untuk Anda yang saat ini tidak punya pinjaman online, bagus. Nggak usah pinjol, nggak usah pinjol. Ya, nggak usah pinjol, jangan sampai. Ya, kalau bisa ditahan keinginan-keinginan itu tahan. Nggak usah ngutang-ngutang di pinjol, nggak usah ngutang-ngutang di teman ataupun di ini aja ya. Kalau sudah kita masuk ke dalam lingkaran pinjol, aduh habis kita. Habis kena tekan ya kan, kena teror ya kan. Telat sedikit udah kena intimidasi, pusing kepala, nggak enak tidur ya. Udah apa adanya aja. Nggak usah ngutang-ngutang. Kalau nggak kepepet, nggak ada lagi solusi, ya udah jangan ngutang pinjol ya. Kalau memang kita melakukan pinjaman online itu ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya apa? Kalau gagal bayar ya teror, DC lapangan, masuk slik OJK ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi upayakan manajemen keuangan kita sebaik mungkin. Ya sebaik kalau kita memang nggak kepepet, nggak perlu sekali, nggak usah kita melakukan pinjaman online, nggak usah ya, nggak usah. Kalau memang kita masih bisa mencari pinjaman ke tempat lain, ya kita pinjam ke tempat lain aja. Sama saudara kah, sama tetangga kah, silahkan. Ya. Yang intinya kita tenangkan dulu pikiran, ya kan. Damai kita kalau nggak punya utang. Nggak apa-apa kita nggak punya apa-apa, tapi kita kalau nggak punya utang itu damai dia. Ya, oke teman-teman ya. Mungkin itu informasi dari saya dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.